Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu la nabiyya wa la rasula ba'da. My beloved student, alhamdulillah, today we can meet again in the virtual teaching. I will give you some material with this recording video. Sekarang kita sudah masuk ke week 3 ya. Tidak terasa kita sudah di week 3 untuk pembelajaran di term 3 ini. Nah, yang mana gak kerasa juga minggu depan kita sudah masuk di chapter test. Nah, untuk secondary itu materi chapter testnya sampai the death of the Prophet Muhammad ya. Untuk materinya sampai the death of the Prophet Muhammad. Nah, berikut adalah materi terakhir yang akan disampaikan. Nah, akan tetapi ada beberapa topik sebelum masuk ke kematiannya Nabi Muhammad SAW. Baik, kita langsung saja mengawali pembelajaran kita dengan membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, baik, untuk anak-anakku sekalian, bagi yang belum menyiapkan alat tulisnya ataupun buku Islamic Studies-nya boleh disiapkan terlebih dahulu. Mari kita langsung ke topik yang pertama, yaitu Perang Tabuk ya. Jadi urutannya adalah kemarin sebagaimana kita ketahui kita sudah mempelajari tentang Perang Hunain ya, yang mana baginda Rasulullah SAW memerangi Malik ibn Auf di Hunain, di lembah Hunain. Tapi setelah itu ada berita bahwa kerajaan Romawi ya yang ada di utara Arab Saudi ya. Nah, ini dia. Yang mana kerajaan Romawi Empire itu membesarkan pasukannya sampai ke Tabuk. Nah, ini yang ditakutkan oleh Rasulullah. Maka pada saat itu baginda Rasulullah SAW menyiapkan pasukannya untuk memerangi di Tabuk. Oke. Langsung saja kita ke materinya, yaitu Battle of Tabuk ya. Battle of Tabuk ini between Muslim and Roman Empire. Nah, yang mana peperangan ini terjadi pada awal Oktober 630 Masehi atau di bulan Rajab pada 9 Hijriah. Nah, yang mana kekuatan muslimin pada saat itu masih di kota Madinah ya. Mereka masih menghimpun kekuatannya di kota Madinah, walaupun pada Mekah sudah dikuasai oleh kaum muslimin ya. Kekuasaan muslimin pada saat itu cukup besar ya, sudah hampir seluruh jazirah Arab ya. Tetapi baginda Rasulullah SAW mendengar kabar bahwa Tabuk ini akan diserang ya oleh Raja Hercules ya, atau pemimpin dari Romawi, maka menyiapkan pasukan kurang lebih 30.000 pasukan ya muslimin yang terdiri dari onta maupun kuda dan perbekalan seluruhnya. Nah, pada saat itu Jazirah Arab masih dalam kondisi kekeringan ya. Di sini masih musim kering dan belum ada persediaan. Pada saat itu orang Madinah masih sangat susah ya. Maka Rasulullah SAW berdiri melakukan pidato yang mana siapa yang memberikan harta bendanya untuk perang, maka dia akan dijanjikan kepadanya surga ataupun pahala yang banyak ya. Maka pembiayaannya itu pada saat itu Abu Bakar ya, pertama Utsman bin Affan berdiri bahwa saya akan menginfakkan seluruh harta saya, benda saya untuk perang Tabuk ini ya, setengah dari hartanya. Atau pada saat itu ada 10.000 dinar ya, bayangkan seluruh banyak.
Selanjutnya ada Abu Bakar As-Siddiq juga menyumbangkan seluruh harta bendanya, dari untanya, dari hasil panen kebun-kebun dia gitu. Nah, disumbangkan seluruhnya untuk perang Tabuk ini. Dan juga sebagian dari kaum masyarakat Madinah menyumbangkan hasil dari pertanian mereka, walaupun pada saat itu masih dalam kondisi yang sulit. Baik, kita lanjutkan ya. Setelah pasukan berkumpul, selanjutnya untuk onta ya, kuda dan juga perbekalan sudah disiapkan ya. Baginda Rasulullah SAW mengutus Ali bin Abi Thalib untuk menjaga kota Madinah, yang mana menjadi pusat pemerintahan kaum muslimin pada saat itu. Maka perjalanan dari kota Madinah kurang lebih itu lebih dari 10 hari atau 750 km ya. Perjalanannya itu kurang lebih 10 hari atau 750 km yang melewati perkampungan Madain Soleh atau kampungnya Nabi Soleh ya. Pada saat itu sebagaimana kalian ketahui ya, kaumnya Nabi Soleh atau disebut juga kaum Samud mendapatkan azab Allah Subhanahu wa taala, yang mana dibalikan kaum mereka ataupun kota-kota mereka dan dijatuhkan batu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebih ini gambarannya kalau kalian melakukan umrah ataupun haji ya. Nah, ini dia ya. Dari sini baginda Rasulullah SAW berangkat dari kota Madinah menuju ke Tabuk ya. Ini adalah Tabuk dan melewati Madain Soleh. Nah, di Madain Soleh, walaupun setelah perjalanan yang sangat panjang, Rasulullah SAW tidak mengizinkan kepada seluruh pasukannya untuk mengambil air minum ataupun makanan yang ada di perkampungan Madain Soleh tersebut ya. Itu yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW, walaupun pada saat itu pasukannya sedang kehausan ya, untuk mencari sumber air di tempat lain. Nah, itu 30.000 orang berangkat dari kota Madinah ya untuk ke Tabuk. Oke, perang Tabuk ya. Selanjutnya setelah sampai di sana, Rasulullah SAW ternyata tidak bertemu langsung dengan pasukan Romawi ya. Romawi, tetapi dia hanya bertemu dengan bebentengan yang ada di Tabuk ini ya. Ini di Tabuk ya. Pada saat itu tidak mendapatkan perlawanan yang sangat signifikan di kota Tabuk ini. Oke, sini ya. Oke, nah ini adalah kekuasaannya. Oke, di sini ternyata tidak ada ya, tidak diperangi langsung oleh kaum Romawi. Mereka karena sudah mendengar dengan banyaknya 30.000 pasukan dan mereka belum siap ya, maka pasukan dari Romawi kabur ke pusat pemerintahannya yang ada pada saat itu di Palestina sini ya. Nah, ini kekuasaannya di Yerusalem ini. Ini kekuasaannya orang-orang Romawi pada saat itu. Yerusalem, Syria itu menjadi tempat kekuasaan orang Romawi. Rasulullah hanya berdiam diri kurang lebih 20 hari ya di Tabuk sambil berdakwah kepada suku-suku yang ada di sekitar Tabuk ya. Nah, pada saat itu banyak kaum Yahudi dan kaum Kristen masuk ke dalam Islam ya. Dan juga mereka membayar ataupun ada orang Kristen dan Yahudi yang belum masuk Islam, mereka hanya membayar pajak atas keamanan yang akan diberikan oleh kaum muslimin pada saat itu. Nah, jadi setelah 20 hari Rasulullah kembali lagi ke kota Madinah. Nah, jadi perang Tabuk ini tidak ada pertumpahan darah ataupun peperangan antara kaum muslimin dan kaum
kaum muslimin atau orang dari Romawi ya. Itu adalah perang Tabuk. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke haji perpisahan atau haji wada. Nah, ini merupakan haji terakhir yang dilakukan Rasulullah SAW sebelum wafatnya Rasulullah SAW, yang mana Rasulullah sendiri sudah mendapatkan tanda-tanda kematian, maka mengumpulkan seluruh kaum muslimin yang ada di tanah Arab ya untuk melaksanakan haji yang dipimpin langsung oleh Rasulullah SAW, yang mana terjadi pada 8 Zulhijjah ya 10 Hijriah. Oke. Pada saat itu seperti biasa Rasulullah memimpin haji mulai dari masuk kota Mekah ya, lalu melakukan tawaf, lalu melakukan sa'i ya. Itu sa'i seperti biasa. Lalu setelah itu mereka berkumpul di padang Arafah, kurang lebih 140.000 ya kaum muslimin yang berkumpul di padang Arafah ini. Sebagaimana kita ketahui, padang Arafah itu pada saat itu menjadi haji ini juga dilakukan oleh orang-orang Yahudi pada orang-orang terdahulu ya, agama terdahulu, yang mana Nabi Ibrahim juga melakukan haji sama, mereka berkumpul di padang Arafah. Nah, di padang Arafah ini Rasulullah SAW melakukan pidato terakhirnya, yang mana menegaskan bahwa agar selalu berpegang teguh terhadap dua poin, yaitu Al-Quran dan Sunnahku. Nah, itu adalah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, dan juga turunnya ayat tentang hari dimana semuanya sudah dikumpulkan ataupun dilengkapkan ya dari segala ibadah. Nah, itu sudah diturunkan ataupun diberikan oleh Rasulullah kepada kaum-kaumnya. Nah, itu di surat Al-Maidah ayat 3 ya. Yang mana artinya Al-Maidah ayat 3, pada hari ini kaum kafir telah berputus asa untuk mengalahkan agamamu, maka janganlah kalian takut pada mereka, melainkan takutlah kepadaku, yaitu Allah. Hari ini telah aku sempurnakan bagi kamu agamamu, dan telah ku cukupkan nikmatku bagimu, serta telah kuridhoi Islam itu menjadi agamamu. Nah, itu adalah isi dari surat Al-Maidah ayat 3. Nah, setelah itu maka ada juga mereka membentuk pasukan ke utara, yang mana dipimpin oleh Usamah bin Zaid ya. Yang mana Zaid bin Sabit ini ayahnya dari Usamah ya. Zaid bin Sabit juga merupakan sahabat Rasulullah SAW yang telah mati syahid ya. Itu Zaid bin Sabit. Usamah diutus oleh Nabi Baginda SAW untuk membentuk pasukan ke utara ya. Ke utara itu kemana Mister? Ke utara itu ke sini ya, masih daerah Tabuk lagi, Jordan, untuk memerangi orang-orang Romawi ataupun berdakwah agar mereka masuk Islam. Baik, setelah pelaksanakan Hajjil Wada ini, maka kita masuk ke fase perpisahan ataupun the death of the Prophet Muhammad ya. Kalau di buku kalian bisa melihat di halaman 43 ya. Ini juga ada beberapa kata-kata. Barang siapa, ini perkataan Abu Bakar ya. Barang siapa di antara kalian yang telah menyembah Muhammad, maka sesungguhnya Muhammad telah meninggal dunia. Tetapi barang siapa di antara kalian menyembah Allah, maka sesungguhnya Allah itu maha hidup dan tidak meninggal. Dari Abu Bakar. Dan juga ada juga di dalam surat Ali Imran 144 ya. Itu tentang kematian, yang mana surat Ali Imran 144 ini memberitahu bahwa Rasulullah SAW juga adalah makhluk hidup yang bisa mati. Oke, kita masuk kepada fase the death of the Prophet Muhammad SAW. You can also open your book page 43 ya. Oke, Nabi Muhammad sempat sehat kembali dan mengimami sholat di masjid ya. Yang mana pada
fase seminggu sebelum kematian Rasulullah SAW, Nabi Muhammad merasakan pusing yang sangat sakit sekali, sehingga tidak bisa pergi ke masjid. Dan pada saat itu juga alhamdulillah hari sebelum kematian Rasulullah sempat sehat. Dan juga Nabi Muhammad berdiam diri di rumah Aisyah. Lalu pada tanggal 12 Rabiul Awal 11 Hijriah ya, dan pada usia 63 tahun Nabi Muhammad menghembuskan nafas terakhirnya dan meninggal pada 12 Rabiul Awal 11 Hijriah dan usia 63 tahun. Di mana? Di rumah Aisyah. Dan yang menggantikan kepemimpinannya adalah Abu Bakar As-Siddiq. Nah, disitulah Abu Bakar, banyak para sahabat yang tidak percaya atas kematiannya Rasulullah SAW, karena Utsman bin Affan pun pernah menafsirkan bahwa baginda Rasulullah SAW itu tidak akan meninggal ya, tetapi pada saat itu ada ayat tadi yang diturunkan bahwa seluruh surat Ali Imran ayat 144, Rasulullah SAW itu utusan Allah dan juga bisa meninggal. Baik, itu adalah untuk proses sejarahnya sampai pada meninggalnya Nabi Muhammad SAW. Nah, setelah itu dimakamkan di baik, sebagaimana kita ketahui bahwa makam Nabi Muhammad itu terdapat di area Masjid Nabawi ini ya. Ada yaitu makam Nabi Muhammad SAW. Nah, ini adalah kota Masjid Nabawi. Coba kita ya, semoga kita bisa jalan-jalan di Masjid Nabawi ini. Oke, nah ini kurang lebih penampakan dari makam Nabi Muhammad SAW ya. Ini dijaga oleh para askar. Ini adalah makomnya yang ada di Masjid Nabawi, tepatnya di Green Dome ini, di Kubah Hijau. Oke, kita coba jalan-jalan, semoga bisa jalan-jalan nih. Ini di Masjid Nabawi ya. Oke, ini Masjid Nabawi penampakannya. Kita bisa jalan-jalan ke arah Masjid Nabawi. Oke, nah, kurang lebih seperti itu ya anak-anak ya, proses dari perjalanan baginda Rasulullah SAW. Oke, dan ada beberapa pesan yang disampaikan Rasulullah, yaitu kalian bisa baca di halaman 42. Nah, itu adalah pesan-pesan the last sermon of the Prophet Muhammad SAW ya. Oke, I think enough for process the death of the Prophet Muhammad SAW ya. Jadi kalian harus ketahui urutannya dari kemarin perang Hunain, lalu ada perang Tabuk, terus juga Rasulullah melakukan haji perpisahan, barulah kematian dari baginda Rasulullah SAW. Oke ya. Oke, I say thank you ya for your attention. Semoga kalian bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Apabila ada yang ditanyakan, silahkan langsung ditanyakan kepada Mister. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.